Fenomena angin kencang yang merusak ratusan bangunan di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan. Apakah fenomena ini adalah puting beliung yang kerap melanda beberapa wilayah Indonesia atau memiliki tingkatan yang lebih dahsyat seperti tornado? Lalu apa pemicu fenomena ekstrim yang terjadi di Ranca Ekek pada Rabu sore kemarin? Kami bahas bersama ahli klimatologi Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Ibu Erma Yuli Hastin. Bu Erma, selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Bu Erma, apa yang membuat Anda dan BRIN meyakini bahwa terjangan angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bandung kemarin adalah tornado di saat BMKG dan juga BPBD menyatakan bahwa itu bukan tornado melainkan puting beliung? Ya, gini Mbak, kami melakukan investigasi kasus-kasus puting beliung itu. Jadi tidak sekedar cuma melihat datanya gitu ya. Dan memang ya, kita sependapat bahwa yang kita sebut sebagai tornado itu harus punya, halo? Iya, silakan Ibu. Ya, tornado itu punya threshold kecepatan angin, memang benar. Jadi kecepatan angin maksimum itu harus memenuhi skala Fujita 0. Skala F0 itu minimal adalah 65 km per jam, ya kan? Pertama. Kemudian itu dari sisi kecepatan ya. Kemudian ada radius skala peristiwa itu terjadi. Kalau peristiwanya itu kurang dari 2 km, kita menyebutnya sebagai mikro. Ya kan? Skala mikro. Halo? Iya silakan Bu Erma. Masih. Skala mikro. Nah, beliau ada di area micro scale, ya, skala mikro. Karena itu selama ini selain skalanya itu sangat mikro, sangat sempit, durasinya juga sangat singkat, biasanya tidak lebih dari 10 menit. Kami melakukan riset investigasi pada kasus puting beliung terkuat yang pernah terjadi di Cimenyan tahun 2021, itu sampai 56 km per jam kecepatannya, tapi belum sampai 65 kan tadi ya, thresholdnya 65. Itu puting beliung terkuat yang pernah terekam dan sedang proses publikasi begitu ya. Jadi kami cukup tahu bagaimana sebuah mekanisme dari puting beliung itu bisa terbentuk. Nah, kejadian yang kemarin, ukuran skala Fujita itu adalah ukuran kerusakan. Jadi kalau sampai kerusakannya itu begitu luas, mencapai 3 kecamatan ya, berdasarkan laporan, dan juga pohon-pohon itu bertumbangan, artinya skala dampaknya ini kan lebih luas dari kasus Cimenyan, Mbak, gitu. Evidence-nya adalah dari laporan-laporan yang ditunjukkan oleh warga, oleh masyarakat gitu loh. Jadi kita bisa memperkirakan kecepatan maksimum di situ. Nah, kenapa kita tidak tadi misalnya BMKG 36 km per jam itu di mana? Di mana kecepatan angin yang apakah persis di atas kejadian itu? Kan enggak. Itu kan dilaporkan dari stasiun BMKG terdekat. Saya nggak tahu stasiun BMKG terdekat di di wilayah Ranca Ekek di mana itu? Ada BMKG stasiun terdekat di sana. Tahu saya cuma Bandung kan, di daerah Cemara ya. Cemara di utara. Baik. Artinya ini kan sangat jauh, tidak bisa mengukur secara persis kecepatan maksimum anginnya itu berapa sebenarnya, karena sangat sulit. Harus kita punya alat ukurnya di dalam di atas kejadiannya gitu loh, di atas lokasinya itu persis. Minimal berjarak 1 kilometer lah, atau ya 1 kilometer dari situ, 1 sampai 3 kilometer. Artinya gitu ya, dari kejadiannya, baru kita bisa mengklaim kecepatan maksimumnya ini mencapai 65 gitu. Nah, karena itu Fujita menciptakan skala dari dampak-dampaknya. Jadi kalau dampaknya sudah sampai yang kita lihat dari video-videonya, ya berarti itu bukan puting beliung biasa dong. Kalau puting beliung itu mikro, skala mikro. Gitu. Bu Erma. Ini sudah skala meso. Jadi meso itulah tornado berada tuh di skala meso. Gitu. Baik. Makanya ini first record. Saya katakan first record. Baik, gitu, saya catat ya Bu Erma. Pertama yang terjadi itu karena puting beliung ini sudah berada pada skala yang luas.
Oke, Bu Erma, boleh kita jeda terlebih dahulu. Saya catat artinya indikator yang BRIN catat mengapa ini adalah tornado adalah terkait dengan skala kecepatan dan juga skala wilayah yang terdampak itu tadi. Nah, Bu Erma, pemicu dari fenomena tornado tadi yang Anda sampaikan dan yang BRIN yakinkan, apakah memang secara general ini kemungkinan terjadinya tornado ini bisa diidentifikasi atau diwaspadai melalui tanda-tanda alam tertentu? Selain tadi mungkin dari teknologi juga bisa mendeteksi atau memprediksi. Iya, jelas lah. Ini kan ada awannya pasti kan. Sebelumnya terbentuk awan, hujan deras. Artinya ada sistem badai konvektif yang besar sekali terbentuk di situ. Bukan single cumulonimbus. Bukan satu sel, bukan satu awan saja yang terlibat di situ. Jadi klaster-klaster awan. Dan itu terdeteksi dari satelit. Ada pusaran-pusarannya, ada mata badainya, itu ada gitu. Kita bisa lihat dengan sangat jelas dari satelit Himawari. Itulah kenapa, ini pertama kali nih puting beliung bisa terdeteksi seluas ini gitu ya. Makanya saya sebut, ini first record tornado like di Indonesia itu adalah kasus Rancaekek gitu. Oke, baik. Jadi ini semua berdasarkan based on data gitu ya. Itulah pentingnya kita punya data yang akurat di atas secara detail gitu ya. Memasang banyak AWS supaya kalau ada kecepatan angin kencang itu bisa kita persis ukur di dekatnya, di dekat lokasinya, bukan di lokasi yang 30 atau 20 km jaraknya dari kejadian. Oke, Bu Erma, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gitu loh. Kalau memang cuma 30 km per jam, nggak akan separah kemarin lah. Oke. Common sense saya. Bu Erma, Bu Erma, di catatan kami dari periode 2023 sampai dengan Februari 2024, ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang juga pernah dilanda oleh puting beliung, ya, di Bojong Malaka, Bale Endah, kemudian Banjaran, di Ciparai, Parongpong, Bandung Barat. Apakah ada penjelasan mengapa angin dengan skala besar ini beberapa kali melanda wilayah Jawa Barat? Ya, kita harus memetakan dulu, Mbak. Wilayah tertentu kok lebih sering ya dibanding wilayah lain. Ini catatan-catatannya ada pada teman-teman media. Bagus sekali gitu, karena sudah ada catatan di Rancaekek misalnya, itu 2019 juga ada puting beliung gitu kan. Jadi, artinya gini, justru kita ini harus memiliki kajian yang lebih detail, angin-angin kencang dan resiko-resiko di mana saja sih yang bisa misalnya meningkat secara signifikan. Kan ini semua dampak perubahan iklim, gitu loh. Ini memang tidak sedang baik-baik saja, gitu kan. Nah, efeknya itu pada cuaca ekstrim salah satunya. Perlu ada pemetaan lebih lanjut. Nah, salah satunya kami juga menginvestigasi. Kok lalu kejadiannya di sekitar Bandung, gitu kan. Makanya kami berhipotesis, begitu ya. Ada loh, benarnya, tornado Ale itu di wilayah Indonesia. Hanya kita selama ini nggak pernah petakan itu, gitu. Jadi ada yang maksudnya puting beliung lebih sering terbentuk di daerah-daerah tertentu. Apakah karena faktor topografinya atau konvergensinya selalu berada di situ gitu ya. Itu kita nggak tahu. Perlu kajian lebih lanjut dan perlu pemetaan lebih serius. Karena kita ini lagi dalam kondisi perubahan iklim gitu. Apakah itu yang menjadi concern kami gitu, kajian-kajian kami. Apakah gitu. dengan kejadian kemarin Bu Erma dari BRIN juga sudah memetakan ini tornado yang baru pertama kali terjadi di Indonesia, apa sudah ada kejadian sebelumnya? Ini first record. Sama aja ketika ada topan Pamei ya, disebutnya sebagai siklon, bahkan siklon tropis Pamei di Singapura, itu first record terjadi pada tahun 2004. Ya kan? Nah, ini semua ilmiah yang mencatat begitu loh, mendokumentasikan ini. Jadi Singapura aja pernah dilanda siklon tropis, padahal dia di wilayah yang sangat dekat dengan Khatulistiwa. Kemudian siklon Seroja, itu juga first record. Itu adalah rekaman pertama siklon tropis terjadi di wilayah Indonesia. Nah, yang sekarang first record of tornado, gitu loh. Ini semua dalam bingkai ilmiah. Dijelaskan mekanismenya, data-datanya tinggal kita buktikan, dan kita akan melakukan rekonstruksi itu dengan simulasi komputasi, begitu ya. Baik. Kita lakukan eksperimen-eksperimen nanti di sana, gitu. Bukan rekonstruksi di alam, tapi melalui komputasi.
Baik. melalui model-model yang kami miliki di BRIN begitu. Saya Baik. kira itu Mbak penjelasan saya. Terima kasih Bu Erma atas penjelasannya, ahli klimatologi Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer BRIN, Ibu Erma Yuli Hastin sudah bergabung dengan CNN Indonesia pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.